hidup kami, biarlah selamanya hanya Engkau yang kami cinta Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan dan harapan kami. Karena harapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Harapan di dalam Tuhan adalah pasti. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Dalam hari-hari kami melihat tangan Tuhan terus menopang kami. Terima kasih untuk segala hal yang boleh kami alami, segala hal yang boleh kami lalui, segala hal yang terjadi dalam hidup kami. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Hari ini kami hidup, kami ada, kami bernafas, semua karena kemurahan Tuhan. Maka terimalah segala pujian, penyembahan, hormat dan pengagungan, kuasa dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Kami saat ini rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini, bahkan umat-Mu. Kami mengundang Roh Kudus Allah yang tidak terbatas, mengurapi, memimpin kami, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan dan siap melakukannya. Dalam nama Yesus, firman yang hidup yang menghidupkan kami berdoa mengucap syukur. Yang siap dan beriman, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Kenapa? Capek Pak ya? Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, shalom. Shalom. Haleluya. Saya lihat Ibu WL nyanyinya luar biasa. Lihat Ibu WL, saya yang capek. Paru-parunya luar biasa. Haleluya. Saya masih agak ngus-ngusan. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu sudah yang kasih dalam Tuhan. Tadi pagi saya bersaksi, tapi ya berhubung waktu karena kesaksiannya tadi agak panjang. Jadi next lah, karena hari ini juga ada ibu kita yang terkasihnya akan bersaksi gitu ya. Supaya waktu kita juga nggak terlalu lama. Saya akan membawakan renungan. Kalau renungan berarti nggak lama ya. Mau renungan atau mau khotbah? Oh khotbah, panjang dong. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah saya diberi tema agen transformasi ya. Minggu ini kita berbicara mengenai transformasi atau perubahan. Ya, saudara. Ada quotes yang mengatakan begini. Perubahan bukanlah suatu perubahan sampai terjadi perubahan. Ya. Jadi kalau belum benar-benar terjadi perubahan, itu namanya bukan perubahan. Ya kan? Nah, mendasari firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita buka di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Oh, sudah duluan juga itu ya. Oke, Roma 12 ayat 2. Yang sudah ketemu katakan, ya puji Tuhan. Yang mau batuk jadi nggak batuk karena Roma 12 ayat 2, mari sama-sama kita bacakan. 2, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. Kalau kita berbicara transformasi, berarti kita berbicara tentang satu perubahan. Ya kan? Kalau kita tanam pisang, ya, berarti ada satu proses, tapi juga ada satu progres, ya kan? Jadi kita tanam tunasnya yang kecil, jadi satu pohon yang besar, dia menimbulkan daun dan akhirnya dia berbuah dan buahnya kita makan. Ya. Jadi itu ada satu perubahan. Nah kalau di dalam bahasa ya, Alkitab itu disebut metamorfo ya. Sebelum kita ke sana,
Sebenarnya perubahan itu, next. Ya, perubahan itu ada dua. Ya. Baik itu perubahan secara radikal maupun secara progres. Ya. Apa itu? Yaitu untuk mengembalikan manusia yang berdosa dari jalannya yang salah kepada hidup yang berkenan kepada Tuhan. Jadi itu perubahan kalau kita berbicara kekristenan. Kalau kita berbicara gereja. Kalau kita berbicara orang-orang percaya. Jadi mengembalikan manusia yang berdosa itu dari jalannya yang salah kepada hidup yang berkenan kepada Allah. Apa itu jalan yang salah? Apa itu hidup yang salah? Supaya hidup yang salah ini dikembalikan, diubah kepada jalan Tuhan. Ya. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Berarti ada satu yang salah dan hidup yang salah ini harus dikembalikan kepada kehendak Tuhan. Nah, itu. Itu ya. Transformasi berasal dari dua kata trans dan form. Ya. Trans berarti dari satu sisi ke sisi lainnya, across atau melampaui. Dan form di sini bentuk. Jadi transformasi itu pada dasarnya perubahan bentuk. Next. Nah, itulah di dalam Roma 12 ayat 2. Ya. Dikatakan metamorfo. Jadi terjadi perubahan rupa, terjadi perubahan bentuk. Dari ulat kepompong menjadi kupu-kupu. Ada perubahan bentuk. Ada perubahan di sana. Dari bentuk ulat, jadi bentuk kepompong dan dia menjadi bentuk kupu-kupu. Itu ya, metamorfo. Ada perubahan bentuk. Nah, hidup kita itu dikatakan seperti itu. Harus ada perubahan ya. Perubahan rupa ya. Bentuk dan tindakan di dalam hidup kita itu harus berubah. Kita nggak bisa menjadi hidup yang lama, kehidupan yang salah terus, tetapi kita harus ada perubahan rupa di dalam hidup kita. Ini berbicara mengenai segala perbuatan, segala tindakan, segala perkataan. Karena hidup itu ada dua. Ada dua pengertian. Di dalam bahasa Yunani ada yang namanya bios, ada yang namanya zoe. Ada juga kabupaten zoe, gitu ya. Ibu Yo ya. Nah, bios itu adalah kehidupan yang dimiliki setiap orang, yaitu kehidupan secara biologis yang dipertahankan dengan makanan, udara, air, tapi pada akhirnya berakhir dengan kematian. Ya, hidup kita ini perlu udara, perlu makanan, perlu air dan lain-lain. Tapi juga ada yang namanya zoe, ya, yaitu menunjukkan kehidupan rohani, yaitu kehidupan yang diberikan Allah berdasarkan atau bersifat kekal ketika seseorang dilahirkan kembali atau lahir baru atau bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bios itu fana, hidupnya fana ya kayak kita ini. Jasmani, kalau sudah mati ya 2 kali 1, kuburan sudah selesai. Tapi zoe itu bersifat permanen dan kekal. Bios itu berpusat pada diri sendiri, tapi zoe berpusat pada Allah, pada orang lain. Ini adalah kehidupan kita. Tapi sebagai orang percaya kita dipanggil atau kita itu sudah harus berada di dalam ranah zoe. Amin. Ya. Bukan di ranah bios lagi yang kita pikirkan ya. Makan, minum, dan lain-lain. Jajan, belanja, dan lain-lain. Ya. Itu penting semua untuk jasmani kita ya, makan, minum. Tapi itu kan berakhir, hidup kita akan berakhir semua. Tetapi kalau zoe, itu kita berbicara mengenai hal-hal yang berpusat kepada Allah. Kalau bahasa Paulus bilang, kita memikirkan hal-hal
atau perkara-perkara yang di atas. Ya, bukan lagi perkara di bumi. Bukan lagi kita memikirkan bagaimana saya menyaingi Elon Musk. Ya. Bukan kita mau menyaingi Lyodra, mungkin gitu, ada penggemar Lyodra ini. Ya. Bukan yang sifat duniawi yang kita pikirkan, tapi bagaimana kita memikirkan kehendak Allah itu terjadi dalam hidup saya dan keluarga saya dan orang lain. Kalau kita sudah ada di situ, berarti kehidupan kita sudah ada di ranah Zoe. Bukan sudah berada di Zoe, bukan. Bukan ada di Zoe Kupang, bukan ya. Tapi kita sudah berada di ranahnya Zoe. Gitu ya. Tapi kalau kita masih pikir mau makan, mau minum, mau belanja, mau jalan-jalan, healing dan segala macam. Yang itu yang kita pikirkan seolah-olah itu menjadi kebutuhan utama dalam hidup kita. Karena manusia itu kan ada dua. Jasmani dan rohani. Tuhan sudah bilang manusia tidak hidup dari roti saja. Tetapi dari firman. Itu memang roti memberi hidup. Betul, makanan itu memang dibutuhkan jasmani kita. Tapi kita sebagai manusia rohani, itu membutuhkan hal-hal yang rohani, makanan yang rohani dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Jadi di bios apa di soe kita? Bapak Ibu jawab sendiri ya. Amin. Nah, bagaimana kita menjadi agen perubahan di dalam hidup kita? Nah, kalau kita menjadi agen perubahan, kalau kita berbicara orang percaya, saya orang Kristen mau jadi agen perubahan. Berarti terlebih dahulu di sini adalah kita ini yang harus diubah terlebih dahulu. Pak Welem, harus kita dulu Pak yang diubah. Gak bisa kita orang lain sedangkan diri kita belum. Itu kayak orang marketing. Pak, Bu, bakmi akai, mana orangnya ya? Bakmi akai itu enak, daging merahnya, belum garingannya, kuahnya itu, mantap pol. Bapak udah makan? Belum, saya belum makan. Bapak tahu dari mana itu enak. Harus lebih dahulu merasakan itu perubahan. Pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Kan Efesus 1 ayat 13 sudah bilang. Ketika kita percaya, dimeteraikan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Itu sudah paten. Ya, udah paten. Dan Roh Kudus itulah yang memimpin hidup kita di dalam proses kehidupan ini untuk mengikut menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi harus kita yang diubah. Apanya yang harus diubah? Next. Nah ini. Dampak langsung transformasi dalam diri orang percaya. Ada perubahan status Bapak Ibu. Kapan ini terjadi? Terjadi ketika seorang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang kita sebut ciptaan baru. Ya. Perhatikan ayatnya. Siapa ya yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Amin. Siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Ya. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini namanya transformasi. Perubahan. Ada transformasi secara status. Yang dulunya kita itu adalah orang-orang berdosa. Sebagai budak dosa. Kita diubahkan Tuhan menjadi ciptaan baru. Ya. Sehingga hidup kita yang lalu itu, yang berdosa itu, yang hidupnya dengan hawa nafsu segala macam perbuatan daging,
Di dalam Galatia pasal 5, itu sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Sehingga Roh Kudus itu menghasilkan buah, saudara. Nah, itu. Nah, itu tadi ya. Ada kelahiran kembali, lahir baru, atau regenerasi. Jadi kita dulu yang harus diubahkan, Bapak Ibu. Dan siapa yang mengubahkan? Ya, Roh Kudus. Yang kedua. Ya, next ya. Yang kedua. Perubahan secara perilaku. Nah, ini yang dimaksud adalah karakter, sikap, perbuatan, dan tindakan seseorang yang orang bisa lihat dan bisa orang rasakan. Ya. Beda dengan yang status itu terjadi seketika karena pekerjaan Roh Kudus. Kalau perilaku ini proses, tetapi ada progres. Ya. Yang disebut dengan progressive sanctification, pengudusan terus menerus setiap hari. Firman Tuhan berkata, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Manusia lama. Coba kita buka Galatia 5 aja lah, biar Bapak Ibu lihat ya. Ayat 16. Mulai ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh. Ini orang-orang yang percaya ya. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kenapa? Karena keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh. Dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Nah, itu jelas. Karena keduanya bertentangan. Ya. Yang baru itu udah datang. Yang lama itu udah gak ada lagi. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Nah ini, perbuatan daging itu telah nyata. Percabulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, dan seterusnya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Seperti yang telah kubuat dahulu. Ini Paulus ya. Seperti yang dia buat dulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Gak masuk surga, Bu, Pak. Dapat bagian aja enggak, Bapak Ibu. Ya. Bagian di dalam kerajaan surga pun enggak dapat, Saudara. Betapa kerasnya Paulus itu. Dia menyadari bahwa seperti yang aku buat dahulu. Tetapi buah Roh, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus. Nah ini. Ya. Kita sudah dilahirbarukan. Kita sudah bertobat. Kita ini menjadi miliknya Tuhan. Jadi kalau kita miliknya Tuhan. Perhatikan. Ayat 24. Ia telah menyalibkan daging. Itu yang tadi ayat 19. Perbuatan-perbuatan daging itu. Dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya kan? Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Itu adalah ciri orang yang hidup dipimpin oleh Roh. Ada perubahan perilaku dalam hidup kita. Kolose 3:9 ayat 10. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, perbuatan daging tadi.
Dan telah mengenakan manusia yang baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Terus-menerus diperbarui. Ya. Ada proses, ya, tetapi proses yang menghasilkan progres. Ya kan? Kayak kakek dan nenek bertengkar. Ya kan? Kakek marah-marah mulu. Nenek bilang, sabar. Jangan suka marah-marah. Sabar. Kakek langsung bilang, combrang, diam lu. Sabar itu ada prosesnya. Ada prosesnya. Nenek bilang, hai bekicot, dengar lu. Dari kita pacaran dulu, sampai lu bau tanah sekarang, lu bilang sabar, proses dari dulu. Poinnya apa Bapak Ibu? Ini proses yang nggak progres. Masa dari pacaran ngomongnya sabar itu proses. Udah bau tanah masih ngomong lagi sabar proses. Ini nggak progres. Harusnya sudah sabar, harusnya. Dari pacaran Bu, Usma Tupang, dari pacaran loh Bu. Masa udah tua proses lagi. Harusnya sudah ada progres. Ya. Yang ketiga, dampak langsung transformasi dalam diri orang percaya itu transformasi komunitas. Nah ini Bapak Ibu. Transformasi ini terjadi karena kehadiran orang percaya. Bapak Ibu coba kita lihat ayat ini ya. Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Betul? Betul? Ya. Sepakat kita ya. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kita adalah garam. Tapi hidup kita, kasih kita, tawar dan dingin. Hubungan suami istri, tawar. Doa, tawar. Keibadah, tawar. Komsel, tawar. Doa pagi, tawar. Masihkah kita disebut garam? Gak ada lagi gunanya kata Tuhan Yesus. Aduh, ngeri kali hidup itu. Selain dibuang dan diinjak orang. Wow, ngeri. Tapi jemaat di sisi tetap garam yang sesungguhnya. Amin. Hanya Tuhan yang tahu. Iya dong, saya nggak tahu. Yang kedua, kamu adalah terang dunia. Jadi bukan menjadi terang di sini. Kita ini adalah terang. Gak ada amin ya. Kita adalah terang dunia. Bukan menjadi terang. Lampu itu terang, bukan menjadi terang. Jadi otomatis di sini Bapak Ibu. Ketika lingkungan kita ya gelap, maka sesungguhnya terang kita itu makin bercahaya. Iya kan? Kita terang ini apa istilahnya? Mentransfer terang itu ke lingkungan kita, ke kegelapan itu. Terang itu nggak bisa jadi gelap. Terang itu adalah terang. Lampu aja terang terus
Terus terang, masa kita kalah sama lampu? Iya kan? Ibu-ibu nih, udah habis masak, habis makan siang hari, nongkrong sama ibu-ibu yang lain. Biasalah, tuh Bu Joko tuh, aduh ngomongannya bak. Utangnya banyak. Langsung kita sambur, iya bener tuh. Bukan diademin malah kita tambahin lagi. Itu kita bukan terang namanya. Bari kita itu sama dengan yang Bu Joko. Amin. Amin lagi ya. Puji Tuhan. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Ya. Jangan suka gosip, ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau bapak-bapak suka gosip, pakai rok aja. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Ini saudara yang penting. Sebagai agen Allah. Sebagai agen transformasi. Melihat perbuatanmu yang baik. Bukan yang jahat. Bukan. Perbuatan yang baik. Siapa yang dimuliakan? Tuhan. Bapa di surga. Itu kata Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Hati-hati dalam hidup kita. Minggu yang lalu saya telepon mama saya. Biasa. Bla 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 bla. Saya kan udah lama ya. 2001 saya keluar Manado ya. Kuliah. Terakhir pulang itu 2015. Itu pun karena papa meninggal. Mungkin kalau papa nggak meninggal nggak pulang-pulang. Puji Tuhan juga bisa pulang. Walaupun papa meninggal. Ya aku percaya dia udah senang di sana. Karena dia melihat anaknya yang menderita di sini. Dia bisikin ke Tuhan Yesus, tolong Stephen itu. Kasihan baru sembuh dia. Jangan dulu dia ngikut saya. Masih banyak kerjaannya. Banyak tugas. Ya. Biasa saya itu kan tanya teman-teman saya dulu. Dari saya kecil. Saya tanya, katakanlah si A. Si A kemana? Di mana dia sekarang? Oh udah pindah. Udah menikah, udah punya anak 2. Terus adik saya, cuman sayang. Sekarang lagi di penjara. Aduh kaget. Ini teman saya kecil apa belajar berenang sama-sama di telaga. Pakai itu batang pohon pisang. Itu belajar renang bersama-sama. Dia punya pohon duren. Kalau musim duren kita itu jaga sampai bermalam di pohon duren itu saudara. Di apa? Ada orang bilang Manado bilang sebuah ada gubuk ya, gubuk jaga duren gitu ya. Kalau pagi-pagi jam 2 jatuh gitu ah. Kita kumpul pagi-pagi pulang bawa duren. Kalau masuk penjara saya bilang kenapa? Nah itu saudara. Karena perkataan. Karena perbuatan. Kenapa? Ya biasalah komunitas mereka. Orang Manado kumpul-kumpul, cap tikus, minum, ya udah teler. Ada ngomong dengan temannya, saling maki-maki ya. Akhirnya ya udah terjadi berantem. Tapi akhirnya dia pulang, teman-temannya pisahin. Pulang dia. Teman yang satu itu gak terima, sakit hati. Pulang ke rumahnya ngambil parang. Nyusul dia ke rumahnya. Aduh, dia ini kan mungkin setengah sadar berpikir ini anak istri saya lagi tidur. Saya bilang memang gak ada orang yang nahan yang bawa parang. Atau siapa yang mau nahan? Orang mabuk bawa parang. Semua juga takut. Masuk ke rumahnya. Waduh, teman saya bilang begini. Lebih baik kamu pulang. Kalau kamu sampai masuk,
Dia keluarin tombak. Nggak mau bersikeras, mau bunuh teman saya itu. Ya tuh, lu udah masuk rumah gua. Terjadi pertengkaran, tombak melawan parang. Ditusuklah dia. Berkali-kali mati. Saya bilang, nggak sampai situ dong pertanyaan saya. Emang siapa yang mati? Ya itu sebenarnya masih saudara dengan kamu. Hah? Masih saudara dengan saya. Jadi yang bunuh teman saya, yang mati saudara saya. Haleluya. Kacau ini orang Manado ini. Perkataan orang Manado itu, saudara, caci maki aja itu bisa baku bunuh loh. Hanya karena perkataan, misalnya lu maki gua, waduh, saling maki itu hanya berantem itu bisa baku bunuh. Kata orang Timur, Pak. Hampir mirip kali ya. Maki-maki, waduh. Itu 11-12 ya. Udahlah 12 sama aja lah. 11-12. Ya, aduh. Kacau ya. Yang bunuh teman, yang mati saudara saya. Jangan seperti itu Bapak Ibu ya. Sabar ya, kata nenek tadi itu sabar ya. Nenek bilang itu berbahaya. Contoh ya, kita lihat transformasi di dalam Alkitab dan gereja abad yang ke-20. Nah ini. Bagaimana Tuhan mengubah dan memanggil Abram menjadi Abraham. Yang sebelumnya dia seorang penyembah berhala di Ur Kasdim. Tapi dia dipanggil oleh Tuhan dan menjadi suatu bangsa yang besar dan menduduki negeri yang diberkati. Jadi dari seorang penyembah berhala, jadi bapak segala orang beriman. Diberkati. Itu namanya transformasi. Yang kedua, seorang Ibrani yang diasuh oleh bangsa Mesir. Musa ya, membunuh salah satu prajurit Firaun dan lari ketakutan. Tapi dia menjadi seorang pemimpin yang membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan. Luar biasa, jadi perubahan. Di dalam perjanjian baru, kita mengenal Lewi, Sakeus, seorang pemungut cukai, Simon dari Selot, seorang pejuang, Nikodemus, seorang imam, perempuan Samaria yang berdosa, dan kemarin seorang gila dari Gerasa. Demi orang-orang yang mengalami transformasi, saudara. Dan dipakai Tuhan luar biasa. Amin Bapak Ibu. Mau jadi agennya Tuhan? Oke. Tuhan catat. Terus, itu tadi dalam Alkitab. Sekarang di gereja. Ya. Mungkin kita pernah mendengar di Kansas City Januari 01. Terjadi transformasi gereja-gereja yang sekarang melahirkan gereja-gereja Pentakosta. Korea Utara tahun 1903. Mahasiswa teologi sedang berdoa, mereka mengalami kehausan dan kelaparan akan firman Tuhan. Karena kan ini kemudian menambah sama Korea Selatan. Dan kita melihat Korea Selatan pernah ada gereja yang luar biasa gede. Ya. Pada tahun 1927 gerakan yang menggoncang dunia terjadi di Uganda, Afrika Timur. Yang terkenal dengan Revival Lake Victoria. Uganda terjadi pertobatan luar biasa. Mulai dari pemerintah sampai seluruh rakyat. Menyerukan bukan aku tetapi Kristus. Ini perkataan Paulus. Ya, bukan aku lagi tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ya. Mengingatkan kita seperti peristiwa Niniwe. Bagaimana orang bertobat. Semua berdoa. Bahkan sampai binatang-binatang pun disuruh berpuasa. Itu di Niniwe. Hampir jenis Uganda juga dari pemerintah sampai seluruh rakyat. Luar biasa. Di Taiwan tahun 45. Terjadi gerakan pujian dan penyembahan yang luar biasa. Tahun 64, nah Indonesia nongko jajar ya di Tengger. Jadi gerakan doa dan puasa yang kemudian Tuhan memberi visi Yesaya 45-23. Dan ini di kampungnya Ibu Yohana. Tanggal 26 September 65 gerakan kebanggaan rohani terjadi di kota Soe, Timor. Gerakan di Soe telah mentransformasi jemaat, melahirkan kelompok-kelompok doa.
utusan-utusan misionaris sampai ke Amerika, Afrika, dan Eropa. Jangan-jangan orang timur yang ada sekarang ini karena kebangunan rohani di Soe waktu itu. Amin. Oh haleluya. Soe Bu. Halo Bu. Soe Bu. Jadi kebangunan rohani luar biasa. Kalau Eropa, Amerika mengutus misionaris, oh di Soe sudah orang sono yang pergi ke Amerika, Afrika dan Eropa, luar biasa. Ya, mungkin besok Pak Willem akan ke Afrika. Wih, siapa yang tahu ya? Siapa yang tahu jadi misionaris? Haleluya. Yang terakhir, nah ini. Jadi sebagai agen transformasi adalah mereka yang mengalami transformasi terlebih dahulu. Ya. Yang terjadi karena pekerjaan Roh Kudus. Lahir baru kan, terjadi lahir baru di dalam Tuhan. Di firman Tuhan tadi. Seseorang yang telah lahir baru telah hidup dalam kebenaran pengudusan tiap-tiap hari. Ya. Yang disebut dengan progressive sanctification, pengudusan. Ya, ada proses tapi juga ada progres. Jadi agen transformasi adalah saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus melalui kelahiran kembali oleh kuasa Roh Kudus. Ingat, kita adalah garam dan terang. Hidup kita, perbuatan kita harus dirasakan dan dilihat orang. Dan akhirnya Bapa di surga dimuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami boleh menjadi agen-agennya Tuhan. Agen transformasinya Tuhan. Karena Engkau Tuhan sang transformator dalam hidup kami. Akan dunia ini. Kami mau seperti Engkau Tuhan. Bagi diri kami sendiri, mulai dari keluarga kami, lingkungan dimanapun kami berada. Kami mau menjadi agen yang membawa perubahan. Membawa perubahan yang positif dalam hidup kami Tuhan. Pakai kami Tuhan. Ini panggilan kami. Ini panggilan kami Tuhan. Amin. Ini panggilan kami. Biarlah kami hidup sesuai dengan panggilan kami. Yaitu agen transformasinya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur pada Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati bersama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan.